Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melakukan percakapan pasca observasi kelas ya. Baik, sebelum ke acara inti, perkenalan dulu. Saya adalah CGP Angkatan 7 Kabupaten Indramayu. Saya bernama Abu Bakar. Dalam kesempatan ini sebagai supervisor dalam rangka praktek pengembangan pembuatan atau pengimplementasian RPP berdiferensiasi dan KSE. Sebagai guru atau sebagai rekan sejawat yang saya gandeng untuk melaksanakan kegiatan ini adalah beliau Ibu Nining. Beliau mengajar di kelas 5. Ya, Ibu Nining ya, benar ya, kelas 5 ya. Kelas 5. Pada kesempatan kali ini juga dalam membersamai kegiatan coaching tentang pembelajaran di kelas ini, observasi kelas ini, saya juga dibersamai oleh pengajar praktek saya, Pak Gunawi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kemudian melaksanakan kegiatan ini. Baik, saya langsung saja masuk ke refleksi ya, ini ya. Sebelum ke refleksi saya coba mengulas tentang kegiatan ini yang dilakukan dalam kelas ya. Sebelum dan di kelas. Pada kegiatan pra-observasi saya sudah berbincang dengan Ibu Nining ya, panjang lebar tentang persiapan, apa saja yang disiapkan, kemudian apa yang nanti dikembangkan dengan ini ya. Nah, kemudian di dalam kelas saya sudah melihat ya, alhamdulillah artinya pembelajarannya sudah sesuai ini ya, sudah sesuai apa yang Ibu Nining tuliskan di dalam RPP. Alhamdulillah. Kemudian juga Ibu Nining ini hebat lah, bisa menguasai kelas. Nah, iya, dia semua kelas kalau dalam sandiwara mah menguasai panggung. Mantap. Iya. Menguasai panggung gitu. Alhamdulillah, oke lah ya. Siswanya aktif, Ibu Nining juga pintar menggali suasana kelas gitu. Alhamdulillah, cuman tadi itu ada catatan ketika pembelajaran mungkin saking semangatnya sampai lupa, sampai kelupaan menyebutkan tujuan pembelajaran. Saya kira sudah terangkum lah di awal-awal, cuman secara teknisnya belum terlihat ya. Juga belum menggunakan teknik stop. Kalau kami di CGP itu ada teknik stop nanti buat tenang dulu dengan mendengarkan bunyi-bunyian lagu ataupun ya apalah, pokoknya anak itu dibuat tenang gitu. Dan nanti mudah-mudahan itu bisa jadi perbaikan diri. Baik, Ibu Nining masuk ke pertanyaan tentang kegiatan di kelas ya. Setelah kegiatan Ibu Nining ya, kira-kira perasaan apa sih yang dirasakan oleh Ibu Nining setelah melakukan pembelajaran dengan memasukkan pembelajaran berdiferensi dan KSE ini? Jujur, perasaan saya senang dan lega mendapatkan hal baru dalam penyusunan perencanaan pembelajaran di kelas, yaitu tentang RPP berdiferensiasi dan KSE. Berarti Ibu Nining mempunyai pengalaman baru gitu ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian Ibu Nining kira-kira dalam penerapan KSE ini atau pembelajaran berdiferensiasi ini hambatannya apa ya? Hambatannya ketika anak-anak dikelompokkan dalam kegiatan itu berdiskusi kelompok, karena pada saat kelompok ada yang selesai presentasi, ada anak yang mungkin sebagian anak yang masih ngobrol sendiri-sendiri, tidak memperhatikan temannya ketika sedang berpresentasi di depan. Mungkin mereka merasa kita mau seragam gitu ya. Karena merasa sudah selesai, jadi ketika ada temannya mempresentasikan hasil kelompoknya, ada yang ngobrol gitu. Ya mungkin mereka merasa tugasnya sudah selesai gitu kan. Akhirnya ya sudah ngobrol saja sendiri. Merasa tugasnya udah dikerjakan. Tadi Ibu Nining mengatakan saya sudah merasa puas dan lega. Kira-kira apa yang membuat Ibu Nining puas dan lega ini tentang pembelajaran berdiferensiasi?
Pembelajaran yang berjalan mengalir karena anak-anak nyambung dengan pertanyaan yang saya utarakan. Kemudian murid-murid aktif berbicara ketika saya melontarkan pertanyaan, mereka menjawab. Seperti apa yang sudah saya sampaikan, mereka menjawab dengan tepat. Jadi Ibu merasa, wah pembelajarannya interaktif nih ya. Iya. Nah, artinya kami bersambut ketika ada pertanyaan Langsung mereka respon. Iya. Jadi mereka tidak mengerti bertanya. Iya. Kira-kira hal-hal apa nih ketika pembelajaran di dalam kelas? Hal-hal yang positif yang Ibu Nining lakukan untuk membangkitkan suasana kelas. Ketika menggunakan alat peraga berupa konkret, alat yang konkret, semua alat peraga yang saya sajikan di depan kelas itu, mereka antusias. Apa yang akan Ibu Nining lakukan dengan alat peraga yang sudah saya sediakan itu? Maka anak-anak memperhatikan ketika saya meletakkan alat peraga yang akan disampaikan ke pembelajaran itu. Anak-anak jadi tertuju dengan alat peraga ya Bu ya? Iya. Artinya, akan ada apa? Iya. Akan ada apa gitu. Kegiatan apa, melakukan apa Bu Nining ya? Iya. Membawa alat-alat itu banyak ya. Baik. Kemudian kira-kira apa nih dari hasil pembelajaran yang Ibu lakukan itu yang ingin ditingkatkan? Mengingat tadi ketika ada kelompok yang mempresentasikan di depan, ada anak yang ngobrol sendiri, mungkin saya akan meningkatkan bagaimana supaya anak-anak fokus ke teman yang sedang mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompok. Nanti pembelajarannya harus saya buat lebih menarik lagi dengan menggunakan RPP berdiferensiasi dan KSE itu. Artinya Ibu Nining bisa mengkondisikan anak yang sudah selesai. Iya. Supaya mereka tidak ngobrol sendiri. Bagus. Baik Ibu Nining, yang selanjutnya dari hasil kegiatan pembelajaran ini kira-kira tadi ada kekurangan dan lain sebagainya. Rencana tindak lanjutnya seperti apa? Apa yang akan dilakukan? Rencana tindak lanjutnya membuat kegiatan yang belum terlaksana, kemudian kegiatan yang belum terlaksana misalkan yang tadi tuh mengkondisikan anak-anak yang supaya tidak ngobrol sendiri itu. Kemudian yang keduanya menggunakan media yang lebih menarik. Jadi walaupun baru disediakan itu biar lebih menarik, berarti saya harus menambahkan alat peraganya. Ya kalau saya lihat itu alat peraganya ada Infocus kalau nggak salah ya. Kenapa nggak digunakan itu? Saat itu operatornya masih masih ada alat yang tertinggal, jadi saat itu tidak bisa dinyalakan. Mungkin saya yang terburu-buru, ada kabel yang nggak dibawa. Oke, itu rencana tindak lanjutnya ya Bu Nining ya. Yang muncul di pembelajaran akan dimunculkan di pembelajaran. Jadi menggunakannya alat peraga aja. Baik Ibu Nining, kemudian kita lanjut ke rencana pengembangan diri ya. Dari hasil tadi Ibu Nining melaksanakan pembelajaran di kelas, kira-kira saya kurang di pendahuluan, saya kurang di kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, penutup, kira-kira nih ya dari rancangan-rancangan yang sudah Ibu Nining laksanakan di kelas itu atau RPP yang sudah dilaksanakan di kelas itu, kira-kira aktivitas pengembangannya seperti apa Ibu Nining? Di kegiatan pendahuluan, tujuan yang hendak dicapainya meningkatkan kompetensi dalam membuka pembelajaran. Kemudian ukuran keberhasilannya antusias siswa terhadap pembelajaran yang sedang saya laksanakan. Kemudian pendukungnya menyediakan media pembelajaran yang menarik lagi, seperti Infocus yang tadi belum saya lakukan. Kira-kira antusias itu siswa ribut atau bagaimana ya? Antusias itu ketika mulai pembelajaran, anak-anak benar-benar fokus ke materi yang sedang saya sampaikan. Mereka bertanya-tanya. Iya, aktif. Ketika saya melontarkan pertanyaan, mereka langsung jawab. Iya, oke, baik. Selain di kegiatan pendahuluan, kira-kira apa lagi yang Anda kembangkan ini? Aktivitas pengembangannya yang kedua, saya ingin menguasai materi yang akan diajarkan terhadap siswa. Kemudian memiliki pengetahuan yang mumpuni. Saya
ilmu yang saya punya itu masih harus digali lagi tentang materi pembelajaran yang akan disampaikan ke siswa. Kemudian ukuran keberhasilannya mampu memberikan pemahaman kepada siswa secara luas, tidak hanya materi yang sedikit. Ya, menguasai materi ini ya. Ya. Kira-kira ya kalau kita hubungkan dengan perkembangan zaman ya, kan anak-anak lebih hebat itu. Kira-kira Ibu ini bisa nggak mengarahkan ke pengetahuan yang berbasis perkembangan zaman itu? Iya, sekarang kan sudah ada media HP ya. Mungkin setelah pembelajaran kita memberikan tugas kepada siswa untuk mencari di Google tentang pembelajaran yang tadi diajarkan di kelas, supaya anak memberikan contoh yang lebih banyak lagi tentang materi yang tadi disampaikan, supaya anak-anak tidak terpaku hanya contoh yang saya sajikan sebagai alat peraga saja. Ya, karena memang sekarang banyak sekali Bu ya. Artinya pemanfaatan itu ya tergantung pengarahan dari guru atau kalau di rumah dari orang tua. Apalagi kita sekarang mesinnya gadget yang serba ada begitu. Kalau diarahkan secara benar, saya kira banyak sekali manfaat yang bisa diterima. Selain itu, kira-kira selain menguasai pendahuluan, kemudian menguasai materi, selanjutnya pengembangan yang apa lagi yang kira-kira bisa membangkitkan semangat belajar anak ini? Menerapkan pembelajaran yang diferensiasi dan KSG, kemudian memerankan diferensiasi dan KSE. Siswa dapat memilih diferensiasi konten, proses, dan produk. Kemudian juga saya harus membuat RPP sebagai pendukung dengan baik. Jadi mencoba akan membuat RPP yang terdiferensiasi, misalnya mengelompokkan siswa sesuai dengan minatnya atau sesuai dengan kemampuannya. Jadi sekarang itu memang kita itu dituntut untuk membuat siswa kita itu menjadi nyaman belajar, kemudian mereka bangkit untuk bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, salah satunya dengan RPP berdiferensiasi. Kemudian ini kira-kira apa lagi? Kira-kira supaya boleh memberikan contoh yang bagus buat anak-anak. Misalkan menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pembelajaran. Itu yang mau diingatkan ya. Artinya memang kalau saya lihat itu ya anak-anak kita itu karena memang kita anak pantai ya. Ya, lingkungan juga mempengaruhi masalah bahasa itu. Makanya saya sebagai guru nggak bosan-bosan mengingatkan anak-anak jangan sampai menyebutkan nama-nama kebun binatang itu. Selalu ketika tersenggol atau apa pasti yang terucap kepada anak-anak itu bahasa yang nggak santun. Makanya sebisa mungkin saya selalu mengarahkan untuk berbicara dengan bahasa yang sopan. Jadi mengembangkan bahasa ya Bu ya. Iya. Kira-kira di Indramayu itu punya bahasa ibu nggak Bu? Ada ya. Bahasa Kraman. Kira-kira bisa dimasukkan nggak? Itu saya lakukan ketika pembelajaran di bahasa Indramayu. Jadi membiasakan untuk menggunakan bahasa Krama supaya anak-anak terbiasa dan mengenal. Ternyata ada bahasa yang lebih bagus digunakan untuk keseharian. Saya kira penggunaan bahasa ini bisa digunakan dalam pembelajaran apapun. Kalau itu memang bahasanya bagus, karena apa? Penggunaan bahasa ibu itu mempermudah pemahaman siswa. Saya kira seperti itu ya. Artinya selain mempermudah, kita juga melestarikan budaya yang sudah bagus di daerah kita seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan juga atas kesempatan untuk bersama kita coba merefleksi atau mengobservasi pasca kegiatan Ibu di dalam kelas. Alhamdulillah Ibu ya, semuanya bagus. Rancangan yang Ibu buat juga pengembangan dirinya juga bagus. Mudah-mudahan pembelajaran yang selanjutnya akan lebih baik Bu ya, akan membuat anak menjadi pelajar Pancasila begitu. Mudah-mudahan anak kita termasuk anak-anak yang ya sesuai apa yang diharapkan oleh guru dan orang tuanya, menjadi anak yang soleh, soleha, atau juga yang berguna untuk usaha perjalanan. Terima kasih Ibu Nining atas kesempatannya. Nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan untuk kegiatan pendampingan yang lainnya Bu Nining ya. Terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa kita laksanakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang enak di hati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.